Halo, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Ada banyak ide bisnis digital yang bisa dikembangkan di era industrialisasi 4.0 ini. Banyak yang butuh kemampuan web development atau programming untuk mengimplementasikannya. Namun, tidak sedikit pula ide bisnis digital yang bisa dieksekusi oleh pemula, terutama untuk kamu yang tergolong Gen Z lahir pada era kemajuan teknologi informasi. Tentu tidak sulit bagi Gen Z untuk mempelajari seluk-beluk bisnis digital. Bisnis online kebanyakan memindahkan kegiatan bisnis di dunia nyata ke dunia maya, seperti berjualan barang fisik secara online. Adapun ide bisnis digital melakukan kegiatan yang hanya dilakukan secara digital atau kegiatan bisnis sehari-hari yang sudah didigitalisasi. Tidak perlu lagi ada penyelesaian pekerjaan di dunia nyata. Ini dia sejumlah ide bisnis digital yang bisa dilakukan oleh Gen Z yang masih pemula. 1. Dropship. Model bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang minim risiko karena kamu hanya menjual produk dari supplier. Keuntungannya yaitu kamu bebas menentukan harga jualnya, kamu tidak perlu menyimpan stok barang atau mengirimkan produk sendiri karena semuanya sudah diurusi oleh supplier tersebut. Sebagai pemula, kamu harus memperhatikan produk dan supplier yang kamu pilih. Jangan lupa untuk memberikan nilai jual yang unik, melakukan branding, dan membuat website sendiri. 2. Penerjemah. Usaha tanpa modal hasil melimpah selanjutnya yaitu menjadi penerjemah. Tentunya kamu harus mempunyai kemampuan bahasa tertentu sebelum menjadi penerjemah. Saat ini sudah banyak sekali perusahaan yang membutuhkan jasa penerjemah bahasa, mulai dari bahasa asing ke bahasa Indonesia maupun dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. 3. Agen penjual properti. Jika kamu memiliki bakat di bidang marketing, menjadi agen penjualan properti mungkin bisa dijadikan rekomendasi usaha tanpa modal hasil melimpah yang tepat untuk kamu. Tetapi kamu perlu hati-hati terhadap perusahaan penjual properti palsu. Saat memulai bisnis ini, penting untuk melakukan penelitian, mengembangkan strategi, dan menjaga konsistensi. 4. Jasa penulisan. Saat ini perusahaan mulai membutuhkan para penulis artikel yang berkualitas, seperti kata kunci, deskripsi produk, artikel, dan siaran pers. Jika kamu tertarik menjalankan usaha tanpa modal hasil melimpah ini, penting untuk memahami berbagai jenis penulisan dalam pemasaran digital. Mulai dari content writing, copywriting, dan UX writing, tentunya masing-masing memiliki perbedaan dalam strategi dan tujuan pemasaran. 5. Desain website. Usaha tanpa modal hasil melimpah selanjutnya adalah desain website. Penghasilan dari usaha ini tergantung pada pengalaman dan keterampilan desain grafis. Bisnis yang satu ini memang terlihat menantang, tetapi siapapun bisa melakukannya. Untuk memahami pendekatan desain yang berbeda, penting untuk mengetahui jenis situs website. Selain itu, mempelajari hierarki visual dapat membantu mengarahkan pengunjung situs ke informasi penting. 6. Toko e-book. Pada umumnya media cetak menjual karya tulis orang lain. Tetapi, kamu juga bisa menjual buku sendiri dengan membuka toko e-book di website pribadi kamu. Cara ini menyederhanakan proses penerbitan e-book tanpa perlu pemilihan penerbit. 7. Video editing. Jika kamu memiliki pengalaman dengan software editing video seperti Adobe Premiere, Vegas Pro, atau Filmora, maka kamu dapat memulai bisnis tanpa modal yang satu ini. Banyak individu dan perusahaan membutuhkan jasa pengeditan video untuk berbagai keperluan, termasuk video pernikahan, konten iklan, profil perusahaan, dan lain sebagainya. Permintaan terhadap jasa editing video semakin meningkat seiring dengan berkembangnya dunia digital. Demikian sejumlah ide bisnis digital yang cocok dilakukan oleh Gen Z, semoga dapat memberi inspirasi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa.